Ayo dimulai, Ra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan berdiskusi terkait teori perkembangan anak usia dini yang tadi video dan makalahnya sudah di-share di grup WA. Apakah videonya sudah ditonton, teman-teman? Sudah. Karena videonya sudah ditonton, sebelumnya terima kasih. Kita lanjut saja untuk diskusi, yaitu pemberian tanggapan dan pertanyaan. Monggo jika ada yang ingin menanggapi terkait tugas kami. Monggo Mbak Ani. Mbak Ani mau memberi tanggapan apa pertanyaan? Pertanyaan, Mbak. Oh, berarti tidak ada yang memberikan tanggapan ya teman-teman. Berarti langsung saja untuk yang ingin bertanya kepada kelompok kami persilahkan. Ya, silahkan Mbak Ani. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya Ani Sri Astuti, NIM 25 dari perwakilan kelompok 10 ingin bertanya, bagaimana tanggapan kelompok kalian mengenai perbedaan agama pada kedua orang tua anak, misalkan ayahnya Kristen dan ibunya Hindu? Lalu bagaimana pengaruh perbedaan agama yang dianut oleh orang tua terhadap perkembangan fitrah keberagamaan anak usia dini tersebut? Karena pada video disebutkan bahwa keluarga sangat berperan dalam mempengaruhi perkembangan fitrah keberagamaan anak. Terima kasih, Mbak. Apakah bisa dipahami pertanyaan dari saya? Bisa, Mbak. Terima kasih. Untuk pertanyaannya bisa dikirim juga di kolom chat ya, teman-teman. Selanjutnya, Mbak Karisma. Baik, terima kasih Mbak Nadifa. Di sini saya Karisma Diarohma selaku perwakilan kelompok 2 dengan Mbak Diayu izin bertanya. Bagaimanakah tanggapan saudara tentang perkembangan anak yang terlambat dikarenakan orang tuanya yang super duper sibuk untuk bekerja sehingga itu tidak memperhatikan perkembangan anaknya gitu. Sehingga itu perkembangan intelijen dan moralnya itu sedikit terlambat. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Karisma atas pertanyaannya. Selanjutnya Mbak Julfa. Baik, saya Julfa Lailatul Badriyah, NIM 15, perwakilan dari kelompok 8. Pertanyaan saya, apakah ada kekurangan-kekurangan dari teori yang sudah dijelaskan bagi anak PAUD? Jika ada, berikan salah satu contoh kekurangan dari teori perkembangan anak usia dini di era saat ini. Terima kasih. Baik, Mbak Julfa. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Mbak Yasmin. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan dalam proses perkembangan anak usia dini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yasmin. Untuk Mbak Dita dan Mbak Aurel, di sesi selanjutnya ya, kami akan menjawab terlebih dahulu 4 pertanyaan tadi.
Di sini, apakah suara saya terdengar? Dengar, Mbak. Baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ani Sri Astuti. Bagaimana tanggapan kelompok kalian mengenai perbedaan agama pada kedua orang tua anak, misal ayah Kristen dan ibu Hindu? Lalu bagaimana pengaruh perbedaan agama yang dianut oleh orang tuanya terhadap perkembangan fitrah keberagaman anak usia dini? Karena tadi disebutkan bahwa keluarga sangat berperan dalam mempengaruhi perkembangan fitrah keberagaman anak. Seperti itu ya Mbak Ani? Iya, Mbak. Jika membahas agama, menurut perbedaan agama, menurut pendapat beragamaan anak usia dini jika kedua orang tua berbeda agama bisa dimulai dengan memperkenalkan dulu agama kedua orang tuanya. Misal orang tua itu bapak itu Kristen dan ibu itu Hindu. Nah, itu bergantian dengan memperkenalkan agamanya mereka kepada anak tersebut. Nah, yang lalu anak bisa memilih agama sendiri yang dianut kedua orang tuanya. Jadi setelah beranjak dewasa, beranjak umur sekitar SD, itu kita sebagai orang tua itu mendidik anaknya untuk memilih agamanya mereka, antara Hindu atau Kristen. Dan keluarga toleransi. Gimana Mbak Ani? Iya, Mbak Alin, terima kasih banyak untuk Untuk jawabannya. perkembangan anak itu tergantung dari orang tua mendidik. Iya. Baik, terima kasih Mbak Alin. Apakah ada yang ingin menambah jawaban lagi, teman-teman? Ya, silakan Mbak Yunike. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Diva dan Mbak Linda sudah menjawab pertanyaan tentang Mbak Ani. Di sini saya ingin menambahkan ya terkait tentang perbedaan agama. Si anak ini punya orang tua itu bapaknya Kristen dan mamanya itu Hindu. Saya punya tetangga, bapaknya itu Kristen dan mamanya Islam. Ini tergantung tergantung orang tuanya ya, bukan anaknya udah beranjak SD atau dewasa mereka memilih. Ini tergantung orang tuanya. Jadi pas anak ini lahir, orang tua sebelumnya udah kayak berdiskusi gitu, ini anaknya mau masuk ke agama ibunya kah atau ayahnya kah. Nah, akhirnya anaknya ini masuk ke agama bapaknya yang Kristen. Setelah beberapa tahun kemudian akhirnya ada lahir adiknya, nah baru adiknya ini masuk ke agama mamanya yang Islam. Jadi itu semua tergantung orang tua juga sih, bukan hanya anak bisa memilih kalau orang tuanya memang nggak setuju, misalkan nggak setuju untuk anak masuk ke agama ibunya, ya kita juga nggak bisa melakukan apa-apa. Itu semua tergantung orang tua juga. Seperti itu, Mbak Ani. Terima kasih banyak Mbak Yunike sudah menambahkan jawaban dari Mbak Amalinda tadi. Sama-sama Mbak Ani. Baik, terima kasih Mbak Yunike. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Karisma terkait bagaimana tanggapan saudara ketika ada anak yang perkembangannya terlambat karena orang tuanya yang super-duper sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan anaknya. Menurut pendapat kelompok kami, orang tua yang keduanya sibuk bekerja cenderung memberikan dampak yang buruk pada anak-anaknya karena kurangnya perhatian daripada dampak mereka berikan seperti materi dan atau harta yang berlimpah.
Karena itulah orang tua yang bekerja diharapkan dapat menjadikan waktu keluarga sebagai prioritas dan berkomitmen untuk perkembangan anak mereka agar mampu membangun ikatan yang sehat dengan anak. Dengan demikian, anak-anak pun dapat bertumbuh menjadi orang dengan kesehatan mental, sosial, fisik, dan emosional yang baik. Begitu jawaban dari kelompok kami untuk Mbak Karisma. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, Mbak. Berarti mau tidak mau juga harus meluangkan apa ya? Family time ya, Mbak ya? Ya, seperti itu. Makasih, Mbak. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, akan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan Mbak Amalinda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zulfa. Apakah ada kekurangan-kekurangan dari teori yang sudah dijelaskan bagi anak PAUD? Jika ada, berikan salah satu contoh kekurangan dari teori-teori perkembangan anak usia dini di era saat ini. Untuk kekurangan dari teori, kelompok kami tidak bisa menafsirkan karena teori itu dibentuk pastinya sudah ada riset sebelumnya. Jadi kekurangan dari setiap teori tergantung sudut pandang masing-masing. Tapi jika menanyakan pada kelompok kami, semua teori berkesinambungan pada perkembangan anak. Jadi untuk kekurangan dari teori tergantung dari apa yang dicari. Jika satu teori tidak mencakup, jadi bisa dilengkapi dengan teori yang lain. Gimana pendapat Mbak Julfa atas jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih Mbak Amalinda atas jawaban. Iya, sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yasmin dan Mbak Lydia dari kelompok 4. Pertanyaannya tadi sudah dijelaskan terkait aspek perkembangan anak usia dini. Saya bertanya faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan dalam proses perkembangan anak usia dini. Dijelaskan tadi bahwa keluarga, pola asuh, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah itu sangat berperan untuk perkembangan anak usia dini. Jadi lingkungan hidupnya itu yang mempengaruhi faktor kegagalan atau keberhasilan perkembangan anak. Bisa dari pola asuh orang tua, lingkungan tempat tinggal, lingkungan persekolahan, dan lingkungan pertemanan. Begitu Mbak Yasmin. Apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa Mbak Diva, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Mbak. Baik, 4 pertanyaan tadi sudah kami jawab. Selanjutnya jika ada pertanyaan lagi bisa raise hand lalu aktifkan mic-nya. Monggo teman-teman.
Baik, silakan Mbak Aurel. Ya, saya Zakin Aurelia, NIM 12, perwakilan dari kelompok 9, izin bertanya. Apakah perkembangan fisik anak usia dini dapat berpengaruh pada pertumbuhan psikologi anak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aurel. Pertanyaannya bisa dikirim di kolom chat juga ya. Selanjutnya dari Mbak Dita. Baik, saya Dita, perwakilan dari kelompok 9. Berdasarkan dari aspek perkembangan fisik dan motorik, apakah perkembangan motorik anak berkaitan dengan genetik orang tuanya? Baik, Mbak Dita, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Mbak Berlian. Silakan. Baik, saya Berlian, perwakilan dari kelompok 11, izin bertanya. Di situ jelaskan ada 5 aspek dalam perkembangan anak usia dini. Salah satunya itu aspek fisik dan motorik. Namun jika ada kasus anak usia dini yang tidak memenuhi salah satu aspek tersebut, contohnya misal tidak berkembang secara fisik, apakah anak tersebut dapat terbilang anak usia dini yang berkembang? Sekian pertanyaan dari saya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kami diskusikan dulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aurel. Di sini pertanyaannya, apakah perkembangan fisik anak usia dini dapat berpengaruh pada pertumbuhan psikologi anak? Jawaban dari kelompok kami, iya, karena perkembangan fisik berkaitan dengan perkembangan motorik yang sudah dijelaskan di video dan di makalah, yang di dalam perkembangan motorik itu ada otak. Jadi pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis, pertumbuhan fungsi-fungsi otak yang di dalam perkembangan motorik tadi, misalnya memungkinkan anak bisa tersenyum, berjalan, bercakap-cakap, dan lain sebagainya. Jadi perkembangan fisik yang berkaitan dengan perkembangan motorik juga berpengaruh kepada pertumbuhan psikologi anak. Begitu jawaban dari kami. Apakah bisa diterima, Mbak Aurel? Iya, terima kasih Mbak Diva, dapat dipahami. Sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dita, yaitu berdasarkan dari aspek perkembangan fisik dan motorik, apakah perkembangan motorik anak berkaitan dengan genetik orang tua? Jawaban dari kelompok kami dijelaskan oleh Dr. Rati Ibrahim selaku psikologi dari Rumah Sakit Rama Yulis sebagai ahli nutrisi maksudnya, mohon maaf teman-teman, bahwa potensi genetika bisa diartikan sebagai potensi yang sudah dimiliki seorang anak sejak lahir, terbentuk sejak masa kanak. Namun potensi genetika ini tidak akan bisa menjadi maksimal dan dicapai tanpa ada faktor lain yang ikut mempengaruhi seperti faktor lingkungan, pengasuhan, dan lain-lain. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perkembangan motorik anak berkaitan dengan genetik orang tua karena genetik itu sudah ada dan dimiliki anak sejak lahir dan terbentuk sejak masih dalam kandungan.
Seperti itu Mbak Dita. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Iya Mbak Diva, makasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Mbak Berlian. Monggo Mbak Amalinda bisa dijawab. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Mbak Berlian, di PPT dijelaskan ada 5 aspek dalam perkembangan anak usia dini. Namun jika ada kasus anak usia dini yang tidak memenuhi salah satu aspek tersebut, contoh, tidak berkembang secara fisik, apakah anak tersebut dapat terbilang anak usia dini yang berkembang? Dari jawaban kelompok kami itu masih terbilang anak usia dini mengingat dari usianya. Untuk perkembangan fisik, mungkin bisa dikatakan terlambat. Tumbuh kembang bisa dari faktor dari lahir, kurang nutrisi, dan sebagainya. Sedangkan dari aspek yang lain, jika anak kesulitan dalam berkembang bisa saja dari pola asuh, tempat tinggal, dan perkembangan anak yang memang lambat. Karena tidak setiap anak terlahir sama dan berkembang secara bersamaan. Dan setiap anak itu tumbuh kembang berbeda-beda. Gimana jawaban dari kelompok kami, Mbak Berlian? Baik, terima kasih. Bisa saya terima. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Pertanyaannya sudah kami jawab semua ya teman-teman. Mbak Berlian, apakah ada pertanyaan yang belum dijawab oleh kelompok kami? Sepertinya sudah semua ya. Mbak Ber, apakah diskusinya bisa diselesaikan? Iya, kalau Sepertinya bisa ditutup Mbak Diva. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf jika dari kelompok kami ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.